Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome my channel Noy Redbuff. Selamat datang di channel Noy Redbuff. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku semangat terus bikin kontennya. By the way, di konten kali ini aku akan bahas tentang bahasa cinta. Karena ini effort banget buat kita agar long last gitu hubungannya, relationship-nya. Kenapa ini perlu banget ya? Karena di agama Islam, tentunya kepercayaan aku, pasti kita itu menikah atau menjalankan sesuatu tuh karena ibadah. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya, ibadah juga bukan hanya sekedar niat, tapi harus didalami dengan ilmu dan pengetahuan. Biar kita bisa sama-sama bertumbuh dan berkembang dalam suatu relationship. Tapi guys, aku mau ngasih tahu di sini, khusus buat para perempuan ya, jangan berpikir kalau hubungan lama itu sayang buat diakhiri. Karena kita ngerasa udah lama pacaran, atau udah lama kenal sama dia, terus males buat mengenal orang baru. Padahal kita tahu nih sifat jeleknya dia, kita tahu kalau berantem kayak apa, kita udah berupaya untuk menjadi orang yang mengalah. Itu tuh nanti bakal menyesalnya ketika sudah menikah, ketika sudah menjalankan suatu hubungan yang lebih serius. Karena waktu seumur hidup tuh terlalu lama buat kamu ada di zona toksik yang kamu nggak bisa keluar. Jadi kalau misalkan untuk perempuan ya, kalau misalkan kita udah menikah, terus status kita berubah, jadi kayak orang mikirnya sebelah mata. Tapi lihat deh, laki-laki gitu, walaupun dia udah duda, apalagi dia punya pekerjaan, dia punya usaha misalkan, jadi orang tuh kayak nggak mandang sebelah mata. Tapi kebanyakan kalau di Indonesia ya, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, orang masih menganggap status janda itu kayak sesuatu yang aib atau sesuatu yang dianggap negatif gitu kan. Negatifnya mungkin pemikiran orang ke orang-orang yang berstatus janda. Tapi kalau misalkan udah metropolitan, daerah metropolitan kayak perkotaan, itu mungkin udah nggak mikirin status. Yang penting kan mikirin gimana komitmen dan tanggung jawab dari personal orang itu sendiri. Oke, di video ini aku akan bahas mengenai tentang bahasa cinta. Ada 4 yang akan aku share ke teman-teman sekalian. Tapi kalian misalkan udah pernah tahu nih, atau udah pernah ada yang mendalami ilmunya, terus belum aku spill di sini, boleh komen di bawah komentar ini. Tapi kalau misalkan kita bahas tentang bahasa cinta tuh, banyak banget bahasa cinta yang bisa kita pelajari. Tapi kita harus mengenal ciri-cirinya, kira-kira orang ini masuk bahasa cintanya ke arah mana. Di antara 4 itu semua orang punya bahasa cinta keempat-empatnya. Cuma yang lebih dominan, yang lebih mengarah, kayaknya nih orang bahasa cintanya ini nih. Nah, kita kasih makan egonya. Emang bahasa kasih makan ego itu gimana sih? Jadi setiap orang tuh punya ego. Di dalam diri orang tuh punya ego, baik perempuan maupun laki-laki. Makanya si perempuan ini harus pintar ngasih makan ego laki-laki, agar laki-laki tidak mudah berpaling. Dan kita pun harus bisa mengerti ego kita apa, dan kita ingin diperlakukan seperti apa oleh pasangan kita. Jadi kalau kita udah ada dalam pernikahan, itu emang sulit untuk memilih kamu harus begini, kamu harus begitu, karena sebagian orang punya karakter. Nah, makanya ketika belum menikah, kamu cari tahu dulu dia karakternya kayak apa. Dan menjalani relationship itu nggak sebulan 2 bulan kita tahu dia dalemannya sifat-sifat jeleknya kayak apa tuh. Orang nggak bakalan semudah itu memperlihatkan. Itu kan cepat atau lambat kan akan kelihatan sendiri ya. Tapi balik lagi, ketika kita udah terlanjur nikah, udah terlanjur kita status suami istri, kita nggak bisa maksa biar karakter dia tuh sesuai dengan apa yang kita mau. Ada kalanya kita menyesuaikan diri dan beradaptasi, karena ya kita udah menerima dia begitu, dan karakter itu nggak bisa dirubah kecuali orangnya mau berubah sendiri. Sama halnya kayak gini guys, sederhananya ya, ada orang yang nggak suka asap rokok, dia nikah sama orang perokok. Ya sama aja gitu, kamu mau berubah atau kamu mau mengubah dia seperti apa, dia nggak akan berhenti rokok kecuali dari dirinya sendiri. Makanya pilih itu dari kamu tuh harus punya checklist gitu ya, tipenya kayak apa. Yang dasar-dasar aja, kamu sukanya cowok yang bagaimana, yang merokok atau enggak gitu. Oke, langsung kita bahas ya. Tadi kita udah prolog dulu, dan intinya bahasa kasih itu ada 4. Yang pertama itu adalah pujian. Semua orang suka dipuji, tapi ada orang bahasa kasihnya tuh bener-bener tinggi gitu. Jadi kalau kita lihat orang yang suka dipuji, dia tuh tipe orang yang tanpa harus diminta penilaian, dia tuh udah otomatis refleks muji sendiri. Misalkan dia muji kamu, jadi mujinya tuh bukan ada maunya gitu loh. Walaupun dia nggak mau apa-apa, tapi dia refleks muji kamu. Wangi banget, wah cantik banget, alhamdulillah makanannya enak banget ini. Itu ya ciri-cirinya ya. Terus yang kedua, orang ini tuh suka menanyakan komentar, tapi komentarnya tuh kayak udah ada jawabannya. Aku ganteng ya, aku cantik ya. Jadi
bener-bener kayak mengarahkan kita ke oh iya cantik, oh iya ganteng gitu. Jadi pertanyaannya tuh kayak pertanyaan yang udah ada jawabannya gitu loh. Jadi dia sering menanyakan bagaimana penampilannya, bagaimana apa yang dia lakukan bagus atau enggak. Nah itu berarti bahasa cintanya tuh ke kata-kata pujian. Dan kalau orang yang punya bahasa cinta pujian, jangan sampai ketika kita lagi konflik itu mudah banget kita mengeluarkan bahasa kotor atau kasar yang itu bakal melukai dia banget, dan itu bener-bener langsung celup gitu. Padahal kita ngomong itu kan nggak sengaja, misalkan, ih kamu tuh ya nyebelin, dasar nggak tahu diri, kita kan refleks ya, itu tuh bakalan keinget-inget terus di memorinya. Jadi kalau misalkan punya pasangan kita bahasa cintanya pujian, jangan mengeluarkan kalimat negatif atau hal-hal yang menyakiti dia, karena itu tuh bakalan apa ya, membuat dia tuh terluka berkali-kali lipat. Padahal kan kita tahu kan kondisinya lagi konflik, lagi emosi gitu kan, harusnya saling ngerti, pasti bakalan ada kalimat yang menyakiti. Tapi kalau bagi orang-orang yang bahasa cinta pujian itu benar-benar sesuatu pukulan yang benar-benar sakit banget. Oke, next yang kedua, ini adalah bahasa cinta sentuhan fisik. Jadi kalau misalkan orang suka gelendotan, suka nyender-nyender, atau enggak suka pegangan tangan, kemana-mana pegangan tangan gitu kan, kayak takut hilang gitu, itu berarti dia bahasa cintanya sentuhan fisik. Jadi kalau misalkan cewek, khususnya ketika lagi di keramaian gitu, dia tuh pengennya nempel terus, pasti si cewek itu bahasa cintanya tuh sentuhan. Jadi kalau misalkan kita tahu ciri-ciri itu, pasti sehari itu kita ya menyentuh dia, pipinya, rambutnya, atau tangannya. Tapi kalau misalkan kita cuma nyentuh handphone doang, stalking handphone, dia tuh bakal kesel tuh, megang handphone mulu, aku nggak dipegang gitu kan. Dia tuh kayak egonya tuh nggak dikasih makan, jadi takutnya melampiaskan ke yang lain. Bisa jadi melampiaskannya marah-marah, tapi kalau ke orang ketiga gimana coba? Kan bisa jadi konflik lagi, bisa jadi retak tuh relationshipnya. Terus bahasa sentuhan itu ya, bahasa cinta yang sentuhan, dia jangan sampai dipukul atau jangan sampai kena pukul gitu loh. Kadang kan ada orang yang refleks kayak nyentrungin gitu ya, nyentrungin kepala, jangan, atau enggak mukul gini, gitu kan, jangan. Jadi itu tuh bakalan menjadi sesuatu trauma tersendiri dan sesuatu yang menyakitkan bagi dia. Kalau misalkan sentuhan fisik kan dielus-elus, dimanja-manja gitu. Nah untuk cowok sendiri, kalau misalkan cowok tuh kan kelihatannya jelas banget ya ketika lagi di tempat rame, dia tuh pegangin kita terus kemana-mana, kayak nggak mau lepas. Terus cowok tuh suka nyender-nyender ke kita gitu kan, walaupun kadang badannya berat gitu, tapi dia tetap aja nyender-nyender ya, berarti itu bahasa cintanya sentuhan fisik. Dan jangan sampai tuh ketika kita lagi kesel, terus si cowok ini kita pukul, misalkan pukul bajunya atau misalkan tangannya gitu kan, nggak boleh. Itu bener-bener sesuatu yang nyakitin banget buat dia. Oke, next yang ketiga, ini bahasa cintanya pelayanan. Cielah, bagaikan seorang raja atau ratu, dia tuh bahasa cintanya pelayanan. Jadi dia tuh butuh banget waktu yang spesial khusus untuk dia. Pelayanan itu bisa kita lihat ketika ciri-cirinya dia itu selalu meminta dibuatkan sesuatu. Tolong buatin aku teh dong, tolong buatin aku kopi dong. Tapi memang agak beda gitu ya. Jadi bukan misalkan dia minta tiap hari bikinin aku kopi, enggak gitu. Jadi dia tuh permintaannya random, kadang kopi, kadang teh. Atau dia pengen makan siang, aku pengen makan siang sama ini dong, misalkan sama ayam goreng atau enggak opor ayam. Jadi dia tuh minta tapi dengan random gitu. Enggak, permintaannya spontan gitu, enggak bulan ini, minggu ini harus ini nih. Kalau itu kan orangnya ngatur ya, tapi permintaannya tuh natural, bukan ngatur yang aku pengen tiap hari ada kopi, ada ini, ada itu. Nah itu kan sifat ngatur. Tapi kalau ini benar-benar spontan aja, ya kayaknya enak ya pengen makan ini, atau kayaknya enak deh kalau kita nyobain ini. Nah itu tuh natural aja dia mintanya. Jadi pelayanan itu gimana caranya kita menyiapkan makanan yang dia suka, yang dia pengen, tapi dengan cara yang bagus gitu ya. Kayak kadang ada orang yang ibaratnya ya udah nih, udah jadi makanannya, taruh aja di meja, plek gitu. Jadi itu akan menyakiti dia. Tapi kalau kita ada, hey sayang, makanannya udah nyampe nih, makan ya, dia tuh senengnya minta ampun. Jadi bener-bener melayani dari hati gitu. Bahasa cinta orang pelayanan kayak suamiku ya, dia bahasa cintanya pelayanan. Ketika akunya menyiapkan apa yang dia mau dengan kata-kata dan pelayanan yang itu, dia langsung habis makanannya gitu. Jadi beda ketika makannya udah ada di meja tuh, makan aja ya, mungkin kayak setengah hati gitu melayaninya karena lagi sibuk. Tapi ketika kita kasih waktu spesial khusus untuk jam makan siang dia, kita sambut dia,
ih duduk ayo sini, ayo kita iniin, ayo kita iniin. Nah ada waktu dimana aku lupa gitu, nggak, biasanya suka disendokin ini, padahal kan piring sama itunya udah ada di situ, jadi dia tinggal nyendokin sendiri. Terus dia nagih tuh, kok biasanya diambilin, kok ini enggak gitu. Oh iya ya, aku baru ingat gitu. Nah model-model gitu. Terus kalau orang pelayanan tuh, bahasa cintanya pelayanan, jangan sampai kita melupakan apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita misalkan masakin dia atau nyiapin pakaiannya dia. Ketika kita cuek, itu bakal membuat dia menyakiti diri dia gitu dengan perlakuan kita, karena dia ngerasa dia udah nggak dilayanin, dia udah nggak merasa, udah nggak penting lagi. Nah ketika dia udah ngerasa nggak penting lagi buat kita, takutnya dia berpaling ke yang lain. Atau ya, berpaling ke yang lain tuh bukan cuma ke cewek ya, bisa jadi dia misalkan ke hal-hal negatif gitu, kayak ya kita tahu sendiri kayak obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Itu jangan sampai banget kita membiarkan orang yang kita sayang belok kayak gitu, karena kita nggak ngasih makan egonya. Dan yang terakhir itu adalah, yang keempat itu adalah gifts, pemberian hadiah. Betul banget. Orang yang biasanya yang suka hadiah, itu biasanya dia juga suka ngasih hadiah. Jadi ketika kita tahu nih teman kita atau pasangan kita tuh kayaknya ketika dia keluar kota atau dia pulang kerja, ada aja yang dibawa, ada aja yang dikasih ke kita, berarti dia bahasa cintanya itu adalah gifts. Kita harus ngasih ke dia kayak barang-barang kecil yang kepake banget buat dia. Nggak harus mahal, nggak harus mewah, yang penting barang-barang itu yang membuat dia, kebutuhan dia gitu, keperluan dia gitu. Kayak misalkan sabun mandi atau apa, tapi kita yang beli gitu, dan kita ngasih ke dia, ini aku udah beli perlengkapan mandi kamu, perlengkapan kerja kamu. Jadi dengan begitu dia tuh ngerasa egonya dikasih makan, dan dia nggak usah nyari pelampiasan atau nggak usah nyari hal-hal yang menyenangkan lagi di luar rumah. Jadi kalau itu udah dia dapatkan di dalam rumah dengan pemberian-pemberian kamu, dia ngerasa aman, merasa secure. Jadi kalau misalkan orang yang suka ngasih hadiah, misalkan hadiah tuh kan nggak usah berbentuk mahal ya, bawa oleh-oleh atau bawa makanan tiap pulang kerja, atau dia misalkan tiap ada acara event dia ingat sama kita, dia ngasih kita makanan, nasi box misalkan, atau snack box. Itu yang membuat kita tuh ngerasa kayak, berarti nih orang tuh bahasa cintanya adalah hadiah, gift, pemberian. Jadi apa boleh buat, kita juga harus ngasih makan egonya dengan cara membelikan dia juga barang. Nah, membelikan barang kan bukan cuma mahal aja. Misalkan dia butuhnya apa nih? Misalkan dia butuhnya kayak, sebenarnya dia nggak butuh sih, tapi ketika kita beli, oh iya ya, dia butuh juga misalkan perawatan masker wajah, kita beli, ini aku beliin buat kamu. Biasanya kalau cowok ya, karakter yang nggak suka perawatan gitu ya, yang cuek sama penampilan, biasanya tuh, ih apaan sih beli kayak gitu. Tapi ketika istrinya memperkenalkan, ini perawatan buat kesehatan kamu, ini aku beliin, wah itu tuh dia bahagianya luar biasa, udah berbunga-bunga hati dia. Oke guys, thank you so much udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya ada request, boleh komen di bawah ini, atau mau nambahin bahasa cinta dan bahasa kasih versi kamu kayak apa. Oke, gitu aja dari aku. Thank you so much. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah.